Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pelajaran hidup sehat tentang cara menghadapi pembuli. Siapa yang pernah membaca sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana ketika Rasulullah berdakwah pertama kali pada kaum Quraisy? Apa yang terjadi ketika Rasulullah menyampaikan dakwah Islam? Apakah kafir Quraisy langsung menyambut dengan sukacita atau sebaliknya? Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibully atau ditindas. Pernah ketika beliau sedang sholat di Masjidil Haram, Uqbah bin Abu Mu'id meletakkan kotoran dan usus unta di atas punggung beliau ketika beliau sujud. Beliau juga dikatakan gila, tukang sihir, dan kalimat-kalimat yang menjatuhkan mental beliau. Beliau dilempari batu ketika di Thaif. Istri Abu Lahab meletakkan duri di jalanan Rasulullah. Kafir Quraisy berulang kali ingin mencoba membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama adalah mendoakan. Meski darah bercucuran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, "Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui, dan berilah pertolongan atas mereka agar menerima dakwahku menuju ketaatan kepadamu." Yang kedua, beliau tidak membalas keburukan dengan keburukan. Menolak malaikat penjaga gunung agar tidak mengazab penduduk Thaif yang melemparinya dengan batu saat itu. Sebenarnya bisa saja Rasulullah memerintahkan malaikat untuk menjatuhkan gunung kepada penduduk Thaif, tetapi Rasulullah tidak melakukannya. Yang ketiga, memperbanyak teman dan dukungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus berdakwah dan mengajak kepada kebaikan. Selain itu, beliau juga berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk menghadapi kafir Quraisy. Walaupun Rasulullah ditindas atau dibuli saat itu, tetapi Rasulullah tidak pernah menyerah. Beliau terus mencari teman, mencari dukungan untuk berdakwah kepada Islam. Yang keempat, hijrah ke Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah karena sebelumnya sudah banyak penduduk Madinah yang masuk Islam. Di Madinah, beliau disambut dengan sukacita dan mulai membangun peradaban yang modern hingga akhirnya mampu menaklukkan kota Mekah tanpa peperangan. Rasulullah tidak membalas kekejaman kafir Quraisy, tetapi melakukannya dengan baik. Yang kelima, membela diri. Kaum kafir tidak puas menghalangi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah mengizinkan Muslim untuk berperang. Dengan membela diri, para musuh Islam menjadi sadar bahwa pengikut Nabi bukanlah kaum yang lemah. Namun demikian mereka tidak memerangi sesama Muslim dan juga tidak memerangi kaum yang lemah. Mereka hanya membela diri ketika diserang oleh kaum kafir Quraisy. Dari sejarah penindasan kaum kafir terhadap Nabi, apa yang dapat kita ambil hikmahnya untuk menghadapi kaum pembuli? Untuk meneladani tersebut, maka kita akan mengambil pelajaran yang pertama dari dakwah Rasulullah tersebut adalah mendoakan kebaikan untuk orang yang menyakiti kita. Karena ketika kita berdoa yang baik, maka itu akan kembali kepada kita. Yang kedua, jangan balas keburukan dengan keburukan. Kita bisa saja membalas keburukan, tetapi hal tersebut dapat menimbulkan permusuhan yang lebih lama dan setan akan membisikkan terus-menerus ke dalam hati kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk memaafkan. Yang ketiga, perbanyak teman dan dukungan. Jika kau sendiri, maka engkau harus mencari teman untuk bercerita kepadanya yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Misalnya orang tua, guru, kakak, atau siapapun yang bisa menolong kita menghadapi penindas tersebut.
Yang keempat, hijrah atau pindah atau tinggalkan. Jika kita sudah mengungkapkan dan menasehati dengan baik, namun jika dia terus menindas kita, maka tinggalkan saja. Jika penindasannya berupa kata-kata atau cemoohan, bahkan fisik terus dilakukan, laporkan ke orang tua yang bisa membantu. Misalnya orang tua kita atau guru kita atau kakak kita. Jangan ditahan sendiri atau didiamkan ya. Segera lapor jika ada kejadian yang tidak mengenakan. Yang kelima, membela diri. Katakan bahwa kita tidak suka terhadap perilakunya tersebut dan hal tersebut bisa menyakiti kita. Jika dia melakukan kekerasan secara fisik, kita harus menahannya atau melawannya. Jangan takut ya, Allah pasti menolong orang yang benar. Asal jangan kita yang melakukan pembulian, karena siksa Allah sangat pedih. Dari kesimpulan yang sudah kita lihat di sirah Rasulullah SAW, ada 5 pengingat penting untuk menghadapi penindasan atau bullying. Yang pertama, doakan kebaikan. Yang kedua, jangan balas keburukan dengan keburukan. Ketiga, perbajak teman dan dukungan. Yang keempat, hijrah atau pergi atau tinggalkan. Dan yang kelima, kita harus membela diri. Nah, anak-anakku, kali ini kita tugas ya. Silahkan tuliskan dalam buku PR Hidup Sehatnya. Yang pertama, permintaan maaf terhadap satu orang yang pernah engkau sakiti, teman, adik, kakak, atau orang tuamu. Kemudian salinlah di kertas 1 lembar, berikan kepada orang tersebut. Dan yang salinannya dikumpulkan. Yang kedua, tuliskan pernyataan bahwa engkau sudah memaafkan segala kesalahan orang tersebut yang pernah menyakitimu dan alasannya mengapa engkau memaafkannya. Nanti dikumpulkan tugasnya ke wali kelas ya. Sampai di sini, terima kasih sudah mendengarkan. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kertas dan kumpulkan ke wali kelas atau digabungkan di PR yang tadi sudah Ibu jelaskan. Selamat mengerjakan. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan bukan penindas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.